anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Meskipun hari ini kita masih belajar dari rumah, tetapi semangat untuk belajar jangan sampai turun. Anak-anak, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema baru. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar organ-organ pernafasan pada tubuh hewan. Yang kedua, kita akan belajar macam-macam kata tanya. Bagaimana ya organ pernafasan pada hewan itu? Dan apa saja macam-macam kata tanya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, coba kalian buka buku tema halaman 1 ya. Terus saja sekarang kita sudah tema 2. Buka buku tema 2 halaman 1. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada hewan apa saja di dalam gambar itu? Iya, ada ayam, ada kambing, ya kan? Nah, apakah perbedaan yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut? Iya, tentu saja ada perbedaan bentuk tubuhnya, jumlah kakinya, apalagi organ pernafasan yang digunakan pun juga berbeda. Lalu apa ya persamaan dari hewan-hewan yang ada dalam gambar tersebut? Iya, persamaannya semua hewan-hewan yang terdapat dalam gambar ini membutuhkan oksigen. Untuk apa oksigen itu? Iya, oksigen digunakan untuk bernafas. Nah, ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selain hewan-hewan yang terdapat dalam gambar ini, semua hewan yang ada di bumi ini membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, apa ya alat pernafasan pada ikan? Yuk kita cari tahu melalui bacaan ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak, sekarang coba kalian amati peta pikiran berikut ini. Kalian coba amati pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam peta konsep ini ya. Anak-anak, sebelum kita menjawab pertanyaan yang terdapat dalam teks tersebut, kita ingat-ingat kembali ya macam-macam kata tanya yang sudah kita pelajari di tema 1 kemarin. Nah, kata-kata tanya ini kita rangkum menjadi singkatan adiksimba. Apa saja adiksimba itu? Kita ingat-ingat kembali ya. A adalah apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, untuk menanyakan sesuatu, untuk menanyakan nama hewan, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Iya. Yang ketiga ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan apa? Iya, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, yang selanjutnya adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, oke, atau menanyakan orang. Yang kelima ada kata tanya, apa lagi? Simba, M ya, berarti mengapa.
Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan kabar, menanyakan kondisi seseorang, untuk menanyakan cara pembuatan, proses pembuatan, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam teks bacaan tentang Dayu dan ikan hiasnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya anak-anak. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya berdasarkan teks tadi adalah ikan mas koki. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, coba kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak, dibuat seperti peta pikiran seperti contoh ini. Organ pernafasan yang kita pelajari hari ini adalah organ pernafasan pada cacing, kemudian pada serangga atau insekta, yang ketiga organ pernafasan pada ikan atau Pisces, yang keempat organ pernafasan pada burung atau Aves, yang kelima organ pernafasan pada mamalia atau hewan menyusui ya, yang keenam hewan pernafasan pada reptil atau hewan melata. Kemudian yang ketujuh adalah hewan pernafasan pada amfibi. Nah, bagaimana ya organ-organ pernafasan pada tubuh mereka? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita mulai dari hewan cacing. Nah, anak-anak, cacing ini tidak memiliki organ pernafasan khusus. Tapi coba anak-anak perhatikan bahwa permukaan kulit cacing pasti selalu terlihat basah atau lembab. Kenapa ya permukaan kulit cacing selalu terlihat basah atau lembab? Iya, kulit cacing selalu basah dan lembab karena itu memudahkan kulitnya untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, cacing ini bernafas dengan menggunakan kulitnya. Oleh karena itu, cacing suka sekali berada di tempat-tempat yang basah atau di tempat-tempat yang lembab. Yang kedua adalah hewan serangga, golongan serangga atau kita sebut sebagai insekta. Sama seperti hewan lainnya, serangga ini juga bernafas menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Hanya saja alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga ini berbeda. Nah, serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea ini adalah sebuah sistem tabung yang memiliki percabangan. Nah, cabang-cabang dari trakea ini dinamakan trakeola. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah trakea yang dimiliki pada sistem pernafasan pada insekta atau serangga. Yang selanjutnya adalah ikan. Anak-anak, ikan bernafas menggunakan insang, di mana pada tahap proses pernafasannya ikan ini membuka dan menutup mulutnya bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Nah, tahap pernafasan pada ikan ini terdiri atas dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika mulut ikan membuka, kemudian insangnya menutup. Nah, pada saat mulut ikan terbuka ini, maka air akan masuk ke dalam tubuh ikan. Nah, selanjutnya dalam tahap ekspirasi, kebalikannya, mulut ikan akan menutup dan insangnya akan membuka. Pada akhirnya air akan keluar dari mulut ikan dan terjadilah pertukaran gas. Yang pertukaran gas inilah yang dimaksud dengan bernafas. Hewan selanjutnya adalah burung. Anak-anak, burung ini bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Kantong udara ini seringkali disebut juga dengan pundi-pundi udara. Nah, ketika burung terbang, dia tidak menghirup oksigen, melainkan kantong udara yang telah menyimpan oksigen ketika burung dalam kondisi tidak terbang dipompa ke dalam paru-paru. Jadi, ketika burung dalam kondisi tidak terbang,
burung akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan di kantong udara. Barulah ketika burung terbang, dia tidak bernafas, dia tetap bernafas sih, dia tetap bernafas tetapi tidak menghirup oksigen, melainkan oksigennya didapatkan dari kantong udara. Jadi, saat burung terbang, burung tidak menghirup oksigen, melainkan oksigen yang berada di kantong udara akan mengalir atau akan dialirkan ke paru-paru. Anak-anak, hewan reptil pada umumnya seperti buaya, kadal, cicak itu bernafas menggunakan paru-paru. Udara yang dihirup melalui hidung akan mengalir melalui trakea, kemudian ke bronkus, kemudian akan sampai di paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini biasanya berukuran besar dan juga berjumlah sepasang. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah hewan amfibi. Nah, amfibi ini adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Contoh hewan amfibi adalah seperti apa? Katak dan salamander. Nah, untuk katak ini dia bernafas menggunakan insang dan akan berubah menggunakan paru-paru dan kulitnya ketika dia sudah menjadi katak dewasa. Nah, tahap hidup hewan yang menggunakan insang adalah berada pada saat dia masih menjadi berudu. Nah, ketika telur katak menetas, dia akan menjadi berudu. Nah, berudu ini akan bernafas menggunakan insang. Ketika berudu ini sudah mengalami metamorfosis, dia akan menjadi katak muda. Nah, ketika menjadi katak muda ini otomatis organ pernafasannya akan beralih fungsi juga. Nah, awalnya insang, kemudian insang sudah tidak pernah digunakan lagi, jarang digunakan, berganti dengan paru-paru karena katak hidupnya juga katak muda sudah hidup di daratan. Nah, katak muda dan katak dewasa ini pada akhirnya nanti akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Oleh karena itu permukaan kulit katak selalu terlihat basah karena untuk memudahkan menyerap oksigen. Baik anak-anak, hewan yang terakhir adalah mamalia. Ini ya contoh-contoh hewan mamalia itu. Nah, hewan-hewan ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, pada mamalia air seperti lumba-lumba, hidungnya itu terdapat katup, di mana katupnya akan menutup ketika dia menyelam di dalam air, dan katupnya ini akan membuka ketika lumba-lumba ini muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Nah, ketika menghirup oksigen inilah katupnya akan terbuka dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh mamalia air. Jadi kita simpulkan lagi ya. Yang pertama cacing bernafas menggunakan kulitnya. Yang kedua ada ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga burung atau aves, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Yang selanjutnya ada insekta atau serangga bernafas menggunakan trakea. Yang kelima ada reptil bernafas menggunakan paru-paru. Yang keenam ada mamalia bernafas menggunakan paru-paru juga. Yang ketujuh ada amfibi. Berudu akan bernafas menggunakan insang, dan ketika sudah menjadi katak muda dan katak dewasa akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Baik anak-anak, demikianlah tadi penjelasan organ pernafasan pada hewan dan macam-macam kata tanya beserta fungsinya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat segera bertemu kembali di sekolah. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya.